Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Jadi pada sore hari ini kita akan menjelaskan mengenai masa berlaku paspor dan SPLP sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru. Sebelum saya mulai, saya kenalkan dulu. Sebelah saya ini ada Pak Idul Ademan. Pak Idul ini adalah atase imigrasi yang baru berapa bulan di sini? 4 bulan. Baru 4 bulan di sini. Tetapi sebetulnya stok lama juga karena sekitar tahun 2013 ya. 13 sampai 16. 2013 sampai 2016 Pak Idul ini juga bertugas di KBRI Kuala Lumpur, yaitu sebagai pembantu atase imigrasi dan sekarang naik menjadi atase imigrasi. Mungkin masih ingat yang lama adalah Pak Anton ya, Pak yang atase imigrasi yang lama. Nah, kita akan menjelaskan mengenai masa berlaku paspor ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, sejak 2 tahun lalu paspor yang dikeluarkan di dalam negeri maupun yang di luar negeri itu masa berlakunya 10 tahun ya. Jadi bagi yang membuat paspor tahun ini atau tahun lalu, paspornya itu berlaku untuk 10 tahun ya. Nah, tetapi setelah dikaji plus dan minusnya, ada peraturan baru dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merubah masa berlaku paspor untuk yang diterbitkan ya, yang diterbitkan di luar negeri. Jadi ini tidak hanya di Kuala Lumpur saja, tetapi semua paspor yang diterbitkan di luar negeri dimanapun juga itu masa berlakunya kembali ke peraturan lama, yaitu menjadi 5 tahun. Tetapi yang diterbitkan di dalam negeri tetap berlaku selama 10 tahun ya. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah plus minusnya lah ya, plus minusnya kalau kita lihat masa berlaku paspor. Kalau yang 10 tahun, mungkin untungnya teman-teman ini hanya datang ke KBRI ataupun ke KJRI hanya 10 tahun sekali ya, mungkin itu. Tapi 10 tahun kan lama ya. Mungkin selama 10 tahun pun udah nggak di sini lagi ya, udah kembali ke Indonesia karena sebagian besar yang membuat paspor di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia itu adalah teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran ya. Jadi kemungkinan kalau 10 tahun pun sudah kembali ke Indonesia. Memang ada yang lebih dari 10 tahun, tetapi secara umum kalau kita lihat datanya itu tidak sampai 10 tahun sudah kembali ke Indonesia. Yang kita harapkan memang bekerja di luar negeri ya, kalau bisa jangan terlalu lama begitu ya, lebih baik kalau sudah ada modal kembali ke Indonesia, mungkin usaha di Indonesia ataupun mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, jadi kenapa ini 10 tahun dikurangi menjadi 5 tahun? Ini terutama pertimbangan utamanya adalah untuk memungkinkan KBRI ataupun KJRI melakukan monitoring dan pengawasan kepada teman-teman yang bekerja lebih dari 10 tahun atau yang sekarang menjadi 5 tahun. Kenapa monitoring itu diperlukan? Karena berdasarkan pengalaman kita selama ini, banyak kita temukan kasus-kasus di mana ada atau cukup banyak juga pekerja migran kita yang bertahun-tahun itu
ada bahkan yang tidak digaji, ya. Gajinya tidak diterima, alasannya disimpan oleh majikan dan lain-lain, ya. Atau gajinya itu nggak naik-naik, ya. Jadi untuk jangka waktu yang lama itu gajinya nggak naik-naik. Padahal ada kesepakatan kita kalau untuk gaji yang bekerja di sektor rumah tangga terutama itu setiap 2 tahun itu harus ada kenaikan, ya, harus ada kenaikan. Nah ini dengan adanya pengaturan atau pengurangan masa berlaku paspor 5 tahun ini, maka kita bisa melihat, ya, bisa melihat bahwa oh ini gajinya sudah dibayarkan semuanya, oh gajinya sudah dinaikkan, ya. Nah tapi kalau 10 tahun kemungkinan kita agak sulit memonitor, ya, karena setelah 10 tahun kemudian baru kembali lagi ke KBRI ataupun ke KJRI untuk memperbarui paspor. Di situ baru kita bisa melihat atau memonitor, memeriksa apakah semua hak-hak teman-teman ini sudah dibayarkan atau belum, ya. Nah di sini tujuan utamanya adalah untuk itu, sehingga jangan sampai ada teman-teman yang bekerja itu sampai katakanlah 10 tahun gajinya nggak naik, ataupun kalau naik naiknya itu tidak sesuai ketentuan, ya. Apalagi ada yang 10 tahun tidak pernah terima gaji, ya. Ini ada, ya, ada kita temukan cukup banyak juga yang gajinya itu ditahan atau bahkan tidak dibayarkan. Ada juga yang gajinya dipotong, ya. Nanti di situ waktu teman-teman memperpanjang, kita akan lakukan wawancara, ya. Apakah ada pemotongan gaji, bagaimana hari liburnya, apakah dibayar atau tidak, ya. Karena kan untuk yang bekerja di rumah tangga misalkan setiap minggu kan harus ada hari libur, ya, harus ada hari libur. Kalaupun tidak libur atas kesepakatan dengan pihak majikan, maka harus ada kompensasinya, harus ada uang lemburnya. Nah, yang begini-beginilah yang kita ingin monitor supaya teman-teman ini tidak dirugikan, ya. Jadi tujuannya untuk itu. Memang kalau yang kerjanya di sektor-sektor seperti di kilang ataupun di perkebunan sawit yang besar gitu, ya, atau ya di estate gitu, kasus-kasus yang terkait dengan gaji ataupun hak-hak lainnya seperti hak libur atau hak lembur itu relatif tidak banyak masalah, ya, relatif tidak banyak. Tetapi bagi teman-teman yang bekerja di rumah tangga ini masih kita jumpai banyak masalah, ya, terkait dengan hak-hak teman-teman semua, ya. Ya, biasanya yang kita jumpai itu teman-teman ini ya kadang-kadang ya terlalu nerima gitu, ya, menerima, ya disimpan gajinya, oke. Padahal nanti setelah banyak ya menjadi masalah, ya. Jadi saya mohon masalah pengurangan masa berlaku paspor dari 10 tahun menjadi 5 tahun ini jangan dilihat sebagai suatu kerugian, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak teman-teman yang bekerja, terutama yang di sektor rumah tangga ini yang kita jumpai masih ada kasus-kasus yang terkait dengan gaji. Jadi ini yang pertama, ya, yang saya ingin minta pemahaman teman-teman mengenai pengurangan masa berlaku paspor ini kembali ke semula yaitu 5 tahun, jangan dilihat sebagai kerugian. Nah, kapan peraturan ini mulai berlaku? Peraturan masa berlaku mulai berlaku untuk paspor yang diterbitkan mulai tanggal 2 September, ya. Jadi kalau besok hari Senin katakanlah buat paspor masih berlaku 10 tahun. Pokoknya begitu tanggal 2 September maka masa berlaku paspor kembali ke 5 tahun. Dari hari besok sampai tanggal 1 begitu itu masih tetap 10 tahun, ya. Jadi masa berlakunya mulai tanggal 2 September 2024. Mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau saya sekarang sudah punya 10 tahun,
ya, tetapi paspornya rusak atau paspornya hilang. Saya mau ganti paspor. Ini paspor saya berlakunya 10 tahun seperti yang hilang atau rusak itu, atau kembali 5 tahun. Ya. Kalau terjadi paspornya rusak atau hilang, ya, dan meminta penggantian paspor, maka masa berlakunya kembali 5 tahun lagi saat diterbitkannya paspor pengganti tersebut, ya. Jadi kalau katakanlah buatnya tahun lalu mungkin tahun depan katakanlah hilang atau rusak, ya mudah-mudahan tidak hilang dan tidak rusak, maka masa berlaku paspor yang baru nanti paspor itu 5 tahun, ya, 5 tahun. Nah, jadi tolong dijaga baik-baik, jangan sampai paspornya itu hilang ataupun rusak, ya. Yang juga perlu saya sampaikan adalah selama ini kita sering mendapatkan, Pak, paspor saya hilang gitu ya, saya mau buat paspor. Nah, kalau yang lama, ya, kalau yang selama ini berlaku itu kan harus disertai dengan surat kehilangan, ya, surat kehilangan dari kepolisian setempat. Ya, ini kadang-kadang teman-teman ini agak kesulitan, Pak, nanti kalau ini saya ditangkap, ini ada rasa takut lah ya untuk membuat laporan. Nah, untuk paspor-paspor yang hilang, maka untuk mendapatkan penggantian itu tidak lagi memerlukan surat lapor kehilangan dari kepolisian, ya. Tidak perlu lagi, tetapi nanti petugas imigrasi akan melakukan semacam wawancara, ya, wawancara, dan nanti ada surat pernyataan bahwa ini memang hilang, ya. Nah, ini bagi paspor yang hilang, biayanya tetap seperti yang lama, ya. Paspor hilang dan paspor rusak itu biayanya tetap sama, ya, lebih mahal, 415. Kalau rusak 265, lebih mahal, ya. Oleh sebab itu, jaga paspor itu baik-baik, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang atau rusak, teman-teman nanti akan membayar lebih mahal sebagai semacam denda ataupun peringatan agar ini berhati-hati. Itu yang terkait dengan paspor. Mengenai syarat-syaratnya sama saja, ya, syarat-syaratnya sama. Untuk membuat paspor, misalkan ya ada paspor yang kalau penggantian paspornya masih berlaku, kemudian ada izin tinggal. Kalau yang punya izin tinggal itu bisa berupa IC merah, katakanlah permanen residen, ataupun dia ikut anak atau ikut orang tua, ya, atau dia pelajar, dan juga visa kerja, ya. Jadi harus ada bukti bahwa teman-teman itu berada di Malaysia, memiliki izin tinggal yang sah, ya, yang sah itu tadi punya IC merah, dia pelajar, dia mungkin ikut orang tua atau jaga anak, atau dia janda, itu balu janda terhadap yang almarhum suami atau istrinya orang Malaysia dan punya anak, itu sama diberikan paspor. Jadi harus memiliki izin tinggal yang masih berlaku dan sah di Malaysia. Kalau yang tidak memiliki izin tinggal, ya, maka akan diberikan paspor, terkecuali pemerintah Malaysia itu melakukan atau memberlakukan program yang seperti kemarin, ya. Ada program apa itu? Rekalibrasi misalkan, ya. Nah, atau repatriasi nanti dikasih SPLP. Jadi kalau ada program rekalibrasi, misalkan nanti ada program misalkan, ya, selama ini kita belum ada. Nah, kalau ada program-program khusus yang dimungkinkan bagi yang tidak memiliki izin tinggal ini mendapatkan paspor, maka akan kita keluarkan paspor seperti tahun lalu, ya, ada program RTK 01 dan RTK 02, ya. Jadi itu yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.
Kemudian untuk SPLP itu tidak ada perubahan ya, masa berlakunya tetap 1 tahun. Tetapi saya menghimbau teman-teman ya, karena ini banyak sekali laporan yang kita terima, ada operasi penegakan hukum ya, jangan sampai teman-teman ini kosongan lah ya di Malaysia. Dan tolong dimanfaatkan program repatriasi ya, yang sekarang ini masih berlaku sampai dengan akhir tahun nanti ya, akhir tahun nanti. Jadi kalau yang tidak memiliki PLKS atau visa kerja, ini tolong lebih baik kembali ke Indonesia daripada nanti menghadapi masalah di Malaysia ya, misalkan kena tangkap dan lain-lain ya. Tolong gunakanlah masa repatriasi ini dengan baik sebelum berakhirnya nanti pada 31 Desember 2024. Jadi itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Nah, selain itu ya, mungkin ini baru pengumuman lah ya, pengumuman. Mungkin teman-teman sudah mendengar adanya yang disebut dengan paspor elektronik ya, paspor elektronik ya. Memang saat ini di Malaysia belum berlaku, tetapi saya kira dalam waktu dekat akan dikeluarkan juga paspor elektronik di Malaysia yang ini khususnya diperuntukkan, tidak untuk semuanya ya, tidak untuk semuanya karena juga terbatas, diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang sering bepergian ke negara lain ya, sering bepergian ke negara lain. Misalkan kalau ke paspor elektronik pergi ke Jepang itu bisa bebas visa, nggak perlu visa. Tetapi kalau teman-teman nggak pernah kemana-mana, cuma di Malaysia ataupun dari Kuala Lumpur ke Johor ke Penang, itu tidak diperlukan paspor elektronik. Dan paspor elektronik ini juga harganya lebih mahal ya, 100 kalau di ringgit kira-kira 185 gitu ya. Lebih kurangnya gitu ya. Ini belum keluar peraturannya. Jadi paspor biasa itu sekarang kan 115 ya, 110. Nanti kalau paspor elektronik itu sekitar 185. Tetapi ini tidak untuk semua warga negara Indonesia, melainkan hanya warga negara Indonesia yang sering bepergian ke luar negeri atau keluar Malaysia. Seperti misalkan para pengusaha atau ekspatriat yang di sini yang sering melakukan perjalanan bisnis dan lain-lain, itu boleh diberikan atau boleh minta ya, boleh minta paspor elektronik. Nah, barangkali ada teman-teman yang berpikiran, wah, kalau di Indonesia di masa berlaku paspor 10 tahun, lebih baik nanti pulang ke Indonesia bikin di Indonesia gitu ya. Ini juga beresiko ya. Jangan juga hanya karena untuk mendapatkan paspor yang berlaku 10 tahun lalu ke Indonesia, nanti masuk lagi susah karena PLKS-nya itu kan menempel di paspor yang lama ya. Nanti kalau masuk ke sini dengan paspor yang berlaku 10 tahun, sementara PLKS-nya itu di paspor yang lama, ini akan menyulitkan juga ya. Jadi saya kira kalau teman-teman ini pergi ke kedutaan ataupun ke konsulat jenderal hanya 5 tahun sekali, saya kira itu tidak ada masalah. Kalau 10 tahun itu ya juga mungkin belum 10 tahun juga udah pulang gitu ya. Nah, itu saya kira yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon teman-teman agar masalah ini dilihat dari sisi positifnya, yaitu untuk memungkinkan KBRI dan KJRI ini melakukan monitoring. Jangan sampai ada teman-teman yang hak-haknya dirugikan untuk satu jangka waktu yang lama
ya. Misalkan 10 tahun nggak naik gaji, kita baru tahu pada saat teman-teman memperbarui paspor, ya. Nah, ini nanti kalau udah 10 tahun susah lagi. Itu kalau misalkan kenaikan gaji saja. Hak-hak yang lain gimana? Masalah lembur dan lain-lain. Kalau kita lebih pendek, saya kira ini kita bisa mengetahui lebih awal kalau terjadi hal-hal yang merugikan, ya, dari sisi teman-teman ini, ya. Jadi tolong ini masalah ini dilihat dari aspek positifnya, yaitu untuk menjamin perlindungan teman-teman, ya. Jangan, wah ini bikin susah jadi 10 tahun, dari 10 tahun enak 10 tahun 5 tahun, ya. Tapi tolong juga dilihat teman-teman yang terutama yang banyak kasus kita tangani yang bekerja di rumah tangga ini, ya. Jadi ya 5 tahun sekali ke KBRI kan nggak apa-apa, ya. Saya kira masih sekarang pun juga masih oke lah, ya, kalau 5 tahun sekali. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi intinya mulai tanggal 2 September masa berlaku paspor kembali ke peraturan yang lama, yaitu 5 tahun, ya. Nah, yang sekarang sudah 10 tahun, kalau nanti memerlukan penggantian, ya, karena rusak ataupun hilang, maka paspor penggantinya itu berlaku 5 tahun sejak diterbitkannya paspor pengganti tersebut, ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Sementara untuk yang SPLP itu tetap berlaku 1 tahun, ya, dengan syarat-syarat yang juga sama, ya. Bahkan Menteri Hukum dan HAM ini sedang menyusun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang pada intinya adalah untuk memudahkan teman-teman, terutama anak-anak ini, ya, terutama anak-anak yang tidak memiliki identitas, ya. Nah, ini sedang disusun Permenkumham atau peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memudahkan, ya, warga negara Indonesia, khususnya anak-anak. Kan ini banyak nih anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas, yang orang surat lahirnya nggak ada, surat perkawinan orang tuanya juga nggak ada, ya. Ada juga yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya ada di mana, hanya ikut salah satu. Bahkan ada juga kasus-kasus di mana kedua orang tuanya juga tidak diketahui, ya. Ini banyak sekali kasus ini, dan sekarang kita juga akan coba menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya, yang sifatnya untuk memudahkan. Nah, mungkin yang juga ingin saya sampaikan sedikit, kalau untuk buat paspor itu sekarang antrinya kan cepat, ya. Cepat. 1 hari aja udah dapat, ya. Sudah dapat paspor. Jadi kalau daftar sekarang, besok udah dapat nomor tuh, ya. Jadi ini bagus kan, nggak perlu harus nunggu berlama-lama. Memang untuk SPLP ini masih agak lama. Sampai tanggal 2 September. Sampai tanggal 2 September, ya. Iya, seminggu aja dari seminggu. Tadinya kan sempat ada sebulan lebih tuh, ya. Sekarang kita percepat lagi antrinya, masa tunggunya itu seminggu atau 10 hari lah, ya, katakanlah. Jadi saya mohon yang SPLP terutama ini, kalau berencana mau pulang, cepat-cepat daftar buat SPLP, ya, karena biasanya nanti kalau mendekati habis masa berlaku program repatriasi ini, pemohonnya baru meningkat tuh, baru lama, ya, banyak melonjak. Nah, ini takutnya masa berlaku habis tetapi belum dapat paspor. Jadi tolong teman-teman yang mau ikut program repatriasi, meskipun bukan minggu depan atau bulan depan, buat SPLP-nya sekarang, ya. Buat SPLP-nya sekarang, mumpung masa tunggunya tidak lama, ya. Karena biasanya nanti kalau sudah masuk November, ini baru tuh rame-rame daftar. Nah, di situ nanti akan ada kesulitan untuk mendapatkan paspor sebelum berakhirnya masa atau program repatriasi. Jadi bagi teman-teman, tolong
yang mau pulang daftar untuk buat SPLP secepat mungkin, mumpung masih ada cukup. Kan masa berlakunya 1 tahun. Jadi kalau bikinnya minggu depan, dipakainya nanti bulan November atau Desember, masih bisa ya. Tetapi jangan nanti setelah Desember 2024, nanti dendanya mahal lagi, menjadi berapa? 3.100 atau 3.000 atau 3.100, tergantung berapa lama kosongnya ya. Kalau sekarang kan 500 ya. 500 itu jadi pengurangan cukup besar ya. Kalau ada anak misalkan, ya silakan kembali ke tanah air ya. Mudah-mudahan juga di tanah air rezekinya juga tidak kalah atau bahkan lebih baik dengan di Malaysia, daripada ya nanti ada masalah di Malaysia. Kalau nanti sudah kena tangkap dan lain-lain, itu kan jadi masalah ya. Nah, itu saya kira pengantar dari saya. Selanjutnya untuk hal-hal yang kurang jelas, nanti ada Pak Idul yang jawab ya. Untuk tanya jawab yang sifatnya teknis, ini Pak Idul yang menjelaskan. Dan saya karena ini ada acara lain di rumah, saya sampai di sini. Dan selanjutnya untuk hal-hal yang kurang jelas terkait dengan paspor ataupun SPLP, nanti Pak Idul yang menjelaskan ya. Saya kira itu Pak Idul, nanti tolong teman-teman yang kurang jelas dibantu ya, supaya tidak lagi ada kesimpang siuran. Dan dari saya kira sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum jelas tolong tanyakan ke Pak Idul ya, supaya tidak nanti simpang siur, mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya malah kena tipu dan lain-lain. Saya kira itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Pak Idul tolong dilanjutkan, saya ada tamu di rumah. Baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, warga negara Indonesia yang ada di seluruh Malaysia. Tadi sudah sangat detail sekali dan panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar. Saya tidak memperpanjang lagi untuk menjelaskan karena memang sudah sangat detail lagi. Untuk itu di sesi kedua ini kami buka untuk sesi tanya jawab apapun terkait dengan penggantian atau pembuatan paspor dan SPLP. Kami persilahkan rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk menanyakan terkait apapun, sepanjang itu dapat kami jawab dan menjadi kewenangan kami di KBRI Kuala Lumpur. Silakan, nanti ini ada telepon di 0175 00 7047. Mungkin dapat saya ulangi lagi terkait dengan tadi paspor hilang yang merupakan program baru atau kebijakan baru kita. Tidak diperlukan lagi surat kehilangan dari kepolisian setempat. Artinya Bapak Ibu atau rekan-rekan nanti bisa langsung datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk mengurus atau mengganti paspornya yang hilang atau yang rusak tersebut. Jadi tidak perlu lagi melapor ke kantor kepolisian setempat. Oke, sudah ada pertanyaan di sini. Saya bacakan dari Pak Kristo. Selamat sore, kalau permit kerja sekarang 13 dan kita masih mau kerja dan majikan juga masih butuh kita, dan bisa tidak kita sambung lagi permitnya? Oke, terkait dengan permit ini,
Bapak Kristo ini kerjanya sebagai apa? Kalau memang kerjanya sebagai konstruksi, itu bisa kan diberikan kalau tidak salah saya 3 kali atau 4 kali perpanjangan. Ya, setiap perpanjangan itu dapat dimintakan oleh sponsornya atau dari majikannya. Begitu juga mungkin untuk pembantu rumah tangga dan sektor-sektor lainnya, kilang atau di perkebunan, ya, atau yang lain-lainnya. Jadi ini dapat diperpanjang sepanjang majikannya dan syarat-syaratnya memenuhi kriteria. Dan ini memang menjadi keputusan atau kewenangan dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi bukan kita, ya. Jadi bukan KBRI. KBRI hanya mengurus paspor dan SPLP, namun untuk permit ini menjadi kewenangan Jabatan Imigrasi Malaysia. Itu ya saya rasa Pak Kristo. Yang kedua, Pak Ivon atau Bu Ivon, bagaimana paspor yang sudah masa berlakunya 10 tahun? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes, yang sudah terlanjur kita berikan, bukan terlanjur kita berikan, yang sudah memiliki paspor dengan masa berlaku 10 tahun masih tetap dapat digunakan sampai berakhirnya masa berlaku paspor tersebut. Jadi sekali lagi kami sampaikan, yang sudah memiliki paspor dengan masa berlaku 10 tahun ini masih bisa digunakan sampai masa berlaku tersebut habis. Kecuali kalau memang paspornya hilang, masa berlakunya 10 tahun, nah nanti sisanya mungkin masih ada 6 tahun atau 7 tahun atau mungkin 4 tahun juga. Nah ini tetap nanti penggantiannya diberikan 5 tahun sesuai dengan peraturan yang atau kebijakan yang baru yang mulai berlaku pada saat tanggal 2 September 2024. Begitu ya Pak Ivon. Selanjutnya, oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Fardani Dani. Bagaimana untuk pemegang spouse visa atau multiple visa? Ada opsi lain untuk WNI memilih paspor dengan masa berlaku sesuai dengan keperluan. Halo. Ya. Iya Pak, saya mau tanya. Oke. Kalau membuat SPLP untuk anak, itu apa aja syaratnya ya? Kalau SPLP untuk anak, syaratnya adalah data-data anak tersebut dan data kedua orang tua. Misalnya, kalau memang data anak itu ada akta lahirnya, atau ada sijil lahir, atau ada akta keluarga, itu untuk membuat SPLP lebih mudah lagi, ya. Ataupun misalnya datanya tidak ada, nanti bisa diarahkan ke bagian atase hukum untuk diinterview, untuk diwawancarai status kewarganegaraan anak tersebut, ya. Jadi benar-benar anak warga negara Indonesia yang dapat kita berikan paspor atau SPLP. Nah, setelah dapat SPLP, nanti langsung setelah mengikuti program repatriasi yang disampaikan oleh Pak Dubes, dapat langsung mengurus check out memonya di Jabatan Imigrasi Malaysia. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, anak saya ada surat dari CPN. Ya. Lepas itu bapak, emaknya itu permit. Saya dengar-dengar mau bawa pulang anaknya, ada salah satu yang dipotong permitnya ya? Permitnya apa nih Pak? Saya Apakah permit contraction? Ya. Ya, betul. Oke. Sepanjang yang kami ketahui bahwa untuk permit contraction atau permit mate itu anak tidak boleh ikut ke orang tuanya, ya. Jadi sebaiknya tadi kalau memang sudah pulang semuanya ke dalam negeri atau ke Indonesia, memang permitnya nanti untuk datang lagi diurus yang baru lagi, seperti itu. Tapi sepanjang
majikan atau sponsor yang ada di sini masih membutuhkan, saya rasa dapat dipermudah dan tidak ada masalah untuk mengurus permitnya. Mungkin seperti ya. Anaknya memang dibawa pulang, tapi posisinya ditinggal gitu, nggak dibawa ke sini lagi. Loh, kalau anaknya pulang ke Indonesia, ya itu ya terserah. Apakah jadi orang tuanya saja mungkin yang tinggal di sini ya? Iyalah, maksudnya intinya, maksudnya katalah saya sama istri saya bawa balik anak saya. Lepas itu anak saya ditinggal sama neneknya gitu loh. Di Indonesia? Iya. Apakah nanti balik sini dipotong atau apa enggak gitu? Ya, jadi prinsipnya nanti Bapak lihat permit itu boleh berlaku untuk pergi ke Indonesia, balik lagi ke Malaysia atau enggak, atau multiple entry. Ya. Kalau dia nanti berlaku beberapa kali boleh masuk ke Indonesia, itu tidak masalah. Tapi kalau bentuknya itu permitnya single, untuk masuk ke Indonesia lagi setelah pulang dari Indonesia itu tidak bisa dipakai lagi, Pak. Enggak, masalahnya kawan-kawan aku yang udah buat ada 10 ke 15 kayak gitu, dia udah balik, datang sini lagi boleh. Dia dalam 1 tahun balik 2 kali. Ya, tadi tergantung dari di permitnya itu, Pak. Apakah ada huruf M atau S? M itu artinya boleh, artinya multiple, boleh itu beberapa kali datang ke Indonesia, ke Malaysia lagi. Nah itu boleh. Tapi kalau nanti ada kodenya S, itu single, artinya sekali jalan atau sekali masuk. Nah itu nggak boleh, Pak. Nanti Bapak lihat di permitnya ya. Oke. Lepas itu kalau mau daftar ke SPLP itu online langsung datang ke KBRI? Online, jadi dapat didaftarkan melalui antrian KBRI KL melalui online, Pak ya. Yang ini tadi masanya nggak lama-lama lagi nunggunya. Mungkin Bapak daftar sekarang, minggu depan sudah dapat nomor dan sudah bisa datang ke KBRI Kuala Lumpur, gitu Pak ya. Oke. Makasih ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Apa ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan terkait dengan kebijakan yang baru ini? Oke, mungkin tadi Pak Fardani Dani ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ketiga. Saya bacakan, bagaimana untuk pemegang spouse visa atau multiple visa? Ada opsi lain untuk WNI memilih paspor dengan masa berlaku sesuai dengan keperluan. Nah, ini saya jawab dulu. Artinya kalau untuk paspor yang kita sediakan di sini, yang tadi itu hanya 5 tahun, mulai berlakunya di 2 September. Tapi tadi yang disampaikan mungkin ada pilihan jenis paspornya, ada paspor biasa dan ada paspor elektronik. Nah ini nanti bisa memilih, silakan saja. Kalau Bapak Ibu memilih paspor elektronik itu silakan ya. Jadi begitu ya Pak Fardani, tidak masalah. Untuk paspor yang kita sediakan di sini yang tadi itu hanya 5 tahun. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Pak. Saya ingin membuat SPLP. Oke. Jadi saya ini nanti datang diantar teman gitu ya Pak. Jadi waktu saya daftar di bulan 10 tanggal 15. Oke. Setelah saya di jam 1 sampai jam 3 gitu loh Pak. Iya. Kira-kira berapa lama tuh Pak ya untuk waktu tunggunya Pak ya, pengurusannya? Iya. Ini Pak siapa? Dengan Pak Rizky. Pak Rizky di mana Pak? Saya di Pahang. Oke, tinggal di Pahang. Kalau Bapak dapat daftarnya di tanggal 15 Oktober 2024 di jam 1 sampai jam 5, nanti Bapak bisa datang jam 1 kurang 15 atau jam 1. Kita akan buka lagi jam 1 sampai jam 2 kan istirahat Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa datang di jam 2-nya. Begitu Bapak datang di jam 2, bawa barcode-nya Pak, yang sudah Bapak daftarkan itu. Ya, oke. Nanti itu dibawa sampai ke kedutaan, ke tempat penukaran barcode untuk menjadi nomor antrian. Nanti Bapak tukarkan di situ barcode-nya. Setelah Bapak dapat nomor antrian, langsung saja duduk di ruang tunggu yang sudah disediakan di KBRI di bagian paspor dan SPLP.
Nah, nanti nomor Bapak dengar-dengar itu dipanggil secara random atau dipanggil secara acak sesuai dengan nomor urutan. Nah, jadi nomornya nanti Bapak lihat ya. Bapak ingat begitu Bapak dipanggil nanti dan di layar ada nomornya, Bapak boleh masuk menuju counter yang telah ditetapkan. Misalnya dipanggil di counter 9, Bapak masuk ke counter 9. Gitu Pak ya. Jadi nggak lama Pak, prosesnya itu nggak lama. Kalau memang data-data Bapak lengkap atau salah satu saja mungkin KTP atau akte lahir atau KK, paling nggak sampai 15 menit Bapak berada di KBRI atau sampai lebih kurang 15 menit itu udah selesai Pak. Jadi sangat simpel dan mudah. Gitu Pak ya. Jadi pertanyaan saya Pak, kalau semuanya udah siap itu ataupun satu hari itu siap ataupun di pos itu Pak? Oh iya. Jadi siap paspornya mulai dari 2 sampai 3 hari Pak. Oh, ya. Itu bisa di pos Pak ya? Ya, nanti bisa di pos. Kalau Bapak tadi alamat di Pahang, nanti Bapak bisa pesan atau tanyakan. Biasanya petugas kita di counter itu nanya Bapak mau dikirim atau enggak. Tapi secara keseluruhan memang dikirim dan ditanyakan. Jadi Bapak enggak susah lagi datang ke KBRI jauh-jauh ke sini, ya. Cukup tunggu di rumahnya saja. Nanti posnya dikasih tahu oleh petugas kita di mana pengambilan paspor tersebut, SPLP tersebut, ya. Jadi nggak jauh-jauh lagi dari tempat tinggal Bapak. Gitu Pak ya? Iya. Iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oke Pak Rizky, terima kasih. Keseluruhan memang dikirim dan ditanyakan, jadi Bapak nggak susah lagi datang. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti posnya dikasih tahu oleh petugas kita. Halo, ya. Pengambilan paspor tersebut. Pak, ini dengan Bapak Jasmat dari Kelang ya. Nanya nih Pak, mau nanya masalah paspor yang 10 tahun tadi. Oke. Nah, saya bisa dulu. Halo? Halo Pak, iya. Pak siapa Pak? Ya. Pak Jasmat. Pak Jasmat dari Kelang. Oke. Dari Kelang ya. Silakan Pak. Itu yang saya mau nanya itu paspor kan saya sekarang sudah menggunakan paspor untuk 10 tahun ya. Tapi permit saya sudah masuk 13 ya. Boleh perpanjang lagi atau tidak saya belum tahu juga. Kalau boleh tolong jawab juga kalau itu ya. Nah, yang saya tanyakan pertama itu paspor yang 10 tahun tuh, misal kata kalau saya bawa balik ke Indonesia, lalu itu kita akan bepergian, misalnya kita tahun depan mungkin pergi haji atau apa, paspor itu boleh digunakan atau tidak? Nah, itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jasmat. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi paspor yang masih berlaku dan saat ini mau digunakan, misalnya mau naik haji atau misalnya umroh di tanah air, pulang ke tanah air Pak ya, itu masih tetap berlaku Pak ya, masih tetap bisa dipakai sepanjang masa berlakunya itu masih ada. Misalnya saat ini Bapak buat paspor di tahun ini, sebelum nanti tanggal 2 September masih berlaku 10 tahun. Nah tahun depan nanti Bapak menggunakannya naik haji atau nanti Bapak umroh, ini masih bisa digunakan Pak, sepanjang masih masa berlakunya itu masih ada. Ya, jadi nggak masalah, nggak khawatir. Asal paspornya dijaga Pak, jangan sampai rusak, ya. Fotonya jangan sampai kabur atau kena basah atau kena air gitu, jangan sampai basah, jangan kelipat dan segala macam. Sepanjang paspornya itu masih bagus, itu masih bisa digunakan untuk kemanapun. Ya, jadi tidak hanya Bapak menggunakannya untuk umroh dan haji, tapi mungkin nanti Bapak ada rezeki atau kunjungan keluarga mungkin ke Singapura atau negara lain, itu nggak masalah Pak. Jadi masih bisa digunakan. Gitu Pak Jasmat ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Pendi. Pak Pendi dari mana Pak? Ini KL sini. Dari KL. Oke Pak Pendi, silakan apa yang mau ditanyakan? Itu nanti kalau kita sekarang ini kan gunakan paspor yang 5 tahun kan. Oke. Sekejap lagi kan kita mau sambung lagi kan. Apa itu mau gunakan KTP lagi apa enggak? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Pendi di Kuala Lumpur. Jadi pertanyaannya apakah pada saat penggantian paspor
syaratnya berbeda atau tidak ya. Jadi untuk syaratnya sudah disebutkan tadi oleh Pak Dubes. Penggantian paspor di luar negeri itu pertama paspor yang lama, kedua bukti domisili atau petunjuk atau permit. Atau kalau Bapak punya IC merah, cukup paspor dan IC merah. Kalau enggak, cukup paspor lama dan visa atau permit yang masih berlaku. Itu saja Pak, jadi nggak ada yang lain ya. Jadi itu cukup. Nanti Bapak tinggal daftar melalui aplikasi kita. Setelah itu waktu yang ditentukan Bapak datang ke KBRI lebih kurang 15-20 menit paling lama ya. Itu Bapak sudah bisa kita layani selesai dan pulang. Nanti ngambil paspornya. Kalau tinggal di Kuala Lumpur dapat langsung datang ke KBRI untuk ngambil paspor. Kalau memang nanti di luar Kuala Lumpur, Bapak bisa menggunakan pos. Gitu Pak Pendi ya. Baik, terima kasih Pak Pendi. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau ada lagi, masih ada waktu kira-kira 5 menit ya. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu tidak bisa bertanya secara live ini secara langsung, nanti bisa melalui WhatsApp, melalui media sosial lainnya, Facebook, IG dan lainnya. Oke, silakan Pak. Melalui WhatsApp. Halo. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Saya mewakili teman saya Pak. Iya, Ibu siapa? Dengan Ibu Atim. Ibu Atim? Oke, Ibu Atim di mana? Di Desa Pandan. Di Desa Pandan. Ya, silakan Bu Atim. Gini Pak, teman saya itu gini Pak, saya mau tanyakan tentang kawan saya. Dia sudah sambung buat SPLP untuk pulang. Ibu Atim? Halo? Halo? Iya, mungkin live Facebooknya bisa dikecilkan atau dimatikan Bu kalau Ibu sedang telepon karena suaranya double di sini. Sepeleteran Bu. Iya, silakan. Baik Pak. Gini Pak. Ya. Teman saya itu kan sudah buat SPLP. Iya. Tapi dia itu nggak pulang. Dan akan mati di bulan 10. Oke. Kalau dia mau sambung lagi, dia rencananya mau pulangnya di bulan 12. Katanya uangnya nggak cukup gitu kan. Jadi saya bilang, ikutin saja Facebooknya hari Minggu, bilang gitu kan. Oh, saya nggak bisa, sebab saya nggak tahu gitu kan. Oke lah, saya bantu. Nanti saya kalau bisa nelpon masuk, akan saya tanyakan permasalahannya. Ibu itu namanya ibu siapa ya? Saya pun lupa Pak, sebab saya jumpa di jalan-jalan saja. Dia minta tolong gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kalau paspor SPLP-nya sudah mati, dia mau sambung lagi untuk online bisa nggak? Ya. Gitu Pak. Baik Bu Atim, terima kasih. Pertanyaannya adalah kalau SPLP sudah mati misalnya di bulan 10, apakah bisa diperpanjang lagi atau tidak ya? Ini pertanyaannya, pertanyaan dari temannya yang diwakili oleh Bu Atim. Jadi saya jawab, ya. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Diberikan kepada warga negara Indonesia hanya untuk pulang ke Indonesia. Ya, artinya SPLP itu diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur atau KJRI yang ada di Malaysia hanya untuk pulang, bukan untuk tinggal di sini. Iya, betul. Karena nggak punya permit, nah nanti bisa ketangkap atau mau melakukan apapun itu nggak bisa Bu. Jadi kalau memang uangnya tidak cukup, ya nanti coba datang saja di sebelum mati masa berlaku SPLP-nya. Ya mungkin nanti akan ada kebijakan dari kami interview dulu lebih lanjut bisa diperpanjang atau tidak. Tapi kalaupun bisa diperpanjang, nantinya mungkin ya
akan kami mintakan tiketnya, karena kami yakinkan bahwa ibu ini atau teman ibu tidak lagi kami kasih setahun, tidak lagi tinggal setahun ke depannya. Jadi alasan saja mungkin saya baik, Pak. Jadi harus ditekankan betul ke temannya ibu bahwa SPLP nanti yang akan kalau memang diberikan itu segera diurus check out memo-nya ya untuk keluar, sehingga ini kan program tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes sampai 31 Desember 2024. Kalau nanti lebih dari situ itu dendanya sudah banyak, Bu. Ya, 3.000 lebih. Kalau sampai sebelum 31 Desember itu dendanya antara 300 sampai 500 ringgit ya. Itu nanti diurusnya di Jabatan Imigrasi Malaysia. Jadi nanti bisa kita layani, kita lihat dulu terkait statusnya bagaimana dan urgensinya bagaimana, itu nanti kami nilai. Ya semoga aja nanti kami akan bantu. Mungkin nanti kami mintakan syarat lainnya seperti tiket atau memang ada kepastian untuk pulang ke Indonesia supaya nggak berlama-lama lagi di sini, Bu. Kalau berlama-lama sini kan jadi illegal stay ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak. Sebab ini saya mewakili teman ya. Selama ini saya pun bilang seperti itu, dia nggak mau mendengar gitu. Jadi semoga saja dia pun ada kawan-kawannya yang mengikuti ini Facebook. Baik, Bu Ini live. Ya, nanti bisa disampaikan atau diberitahukan kepada teman-teman lainnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Atim. Apalagi ada pertanyaan lagi? Masih kita buka, Pak ya? Ya. Silakan Bapak Ibu kalau memang masih ada pertanyaan lain. Jadi saya sampaikan juga, seandainya Bapak Ibu atau teman-teman tidak dapat menelpon secara langsung, nanti dapat menanyakan ya ke kanal-kanal media sosial KBRI Kuala Lumpur, bisa melalui chatting di FB ya, bisa juga di IG atau Instagram, bisa juga dengan menggunakan WhatsApp dan nomor telepon hotline KBRI. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, lebih kurang 1 jam kita mengudara bersama dengan Pak Dubes tadi. Rasanya pada saat ini kami cukupkan. Kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut dapat melalui kanal-kanal media yang tadi saya sebutkan. Kalau memang kurang puas juga, boleh datang juga ke KBRI untuk menanyakan langsung, mungkin mampir ya, silakan saja, tidak masalah ya. Saya atas nama KBRI Kuala Lumpur, atas nama Pak Dubes menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas atensi atau atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Kami juga menyampaikan mohon informasi ini disebarluaskan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu sekalian yang warga negara Indonesia yang ada di seluruh Malaysia ini, bahwa peraturan ini berlaku seluruh dunia ya, artinya dimanapun di luar negeri ini berlaku semuanya ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan kurang jelas dan segala macam, boleh datang langsung atau melalui kanal-kanal media sosial yang tadi telah saya sebutkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.